bertemu bersama-sama dengan masyarakat di 3 desa. Bersyukur pada hari ini Desa Kuning ya bisa dihadiri beliau dan tidak diwakili sekali. Makanya tolong nanti didengarkan dan sama-sama kita melihat ya, dan juga tentang nanti seperti apa aturan-aturan Bank Indonesia pada masyarakat. Hari ini Bapak Ibu bersama dengan Bank Indonesia sengaja kami undang untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, tema hari ini sederhana saja. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Ada yang punya rupiah? Gak ada. Berarti Bapak Ibu bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia berarti punya rupiah. Uang rupiah itu adalah lambang persatuan Indonesia dalam sistem pertukaran nilai, sistem pembayaran. Nah, kenapa harus diberikan pengetahuan tentang rupiah pagi hari ini? Supaya rupiah itu jangan hanya dianggap sebagai bayar-bayar pinjaman, tapi rupiah ini memiliki nilai persatuan yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dan apa yang terkandung dalam rupiah ini sebagai persatuan kita, ya, sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia, kita dengarkan nanti dari Bank Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama nanti ya. Kita ikuti bersama-sama, berikan perhatian untuk mendengarkan, karena ini adalah program edukasi publik, program yang sengaja diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Komisi 11 kami dari DPR untuk memberikan edukasi pengetahuan kepada Bapak Ibu semua mengenai uang lambang persatuan kita, yaitu rupiah. Mari kita ikuti bersama dan jangan sampai ada yang keluar dari tempat ini sampai acara selesai. Sebenarnya momen yang sangat berbahagia, tentunya kami dari Bank Indonesia sangat-sangat senang bisa diundang kesekian kalinya ya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Banyak hal sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Kami merasa bahwa momen ini momen yang penting untuk kita bisa saling berdiskusi, saling ngobrol gitu ya, bertukar pikiran. Tentunya sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Rimus ya, kami ini merupakan mitra strategis dari Komisi 11 yang memang secara berkala kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi bertemu kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan sebenarnya bagaimana peran, tugas, fungsi dan kontribusi Bank Indonesia itu ada di Bapak Ibu semua, termasuk di Kabupaten Tangerang dan juga di desa ini. Sebenarnya kalau kita bicara fungsi keuangan di mitra Komisi 11 ini tidak hanya Bank Indonesia, juga ada OJK dan juga LPS mungkin Bapak Ibu. Nah, kami sebenarnya di sini bersinergi untuk terus menyampaikan bahwa pentingnya yang namanya akses keuangan. Nah, nanti kami akan juga menyampaikan sebenarnya bagaimana peran kami khususnya dalam bidang pengelolaan uang rupiah yang juga menjadi simbol kedaulatan negara kita. Penting bagi kita selama ini kita gunakan rupiah itu untuk apa, gitu kan? Terus bagaimana caranya rupiah, memperlakukan rupiah, dan seperti apa harusnya kita lakukan rupiah. Itu penting bagi kita semua. Sementara kita selama ini melakukan transaksi menggunakan rupiah. Tadi sempat diulang bahwa ada kita dulu hanya namanya dengan cikur ya, ciri khas dan uang rupiah. Saat ini Bank Indonesia memperluas lagi pengetahuan terkait masalah uang. Tidak hanya ciri khasnya, tapi kita harus menggelorakan rasa cinta, bangga, paham rupiah. Jadi sebelum mencintai uang rupiah kita harus mengenali uang rupiah dengan cara 3D. Ya, 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Lanjut. Dari dikenali, itu kan udah kenali nih Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua apa? Cinta yang kedua adalah dikenali, dirawat. Ya.
Jadi dirawat gimana cara dirawat? Jangan melakukan dimancing, jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan diremas-remas, jangan di staples, jangan dibasahi. Nah, selanjutnya cinta yang ketiga itu harus dijaga. Kenapa uang rupiah harus dijaga? Iya, karena ketika Bapak dan Ibu sekalian mendapat uang yang diragukan keasliannya, maka yang Bapak dan Ibu lakukan harus ke Bank Indonesia atau ke bank terdekat untuk mengkonfirmasi ini uang asli atau palsu, atau diragukan keasliannya. Kalau rasanya asli, nanti akan diganti uangnya baru. Itu makanya kenapa kalau yang diragukan itu jangan dibelanjakan kembali. Kalau sudah terlanjur dimiliki, ya terlanjur dimiliki, artinya ya ibu dan bapak sudah inilah apa terlanjur memiliki atau sudah mendapatkan itu dari unsur ketidaksengajaan bapak dan ibu sekalian. Itu jangan coba untuk mengorbankan orang lain dengan ya udah saya transaksikan, karena deliknya adalah pemalsu. Ya, pemalsu itu hukumannya 10 tahun penjara plus 10 miliar. Pemalsu. Penyimpan itu 10 tahun plus 10 miliar. Ya kan? Nah, pengedar itu secara undang-undang itu hukumannya itu 15 tahun plus 50 miliar. Kenapa pengedar itu lebih berat? Karena pengedar ada unsur kriminalitasnya, yaitu coba untuk mengorbankan orang lain, dan itu terjadi. Ya. Oke, itu jangan cara dijaga. Cinta yang ketiga dijaga. Terus yang kedua adalah bangga. Setelah cinta, bangga. Kenapa harus bangga? Karena uang sebagai tadi dijelaskan bahwa sebagai alat pembayaran yang sah, ya kan? Pembayaran sah karena kita bertransaksi dengan uang. Langsung aja, langsung kedua adalah simbol kedaulatan bangsa. Selanjutnya adalah yang paham Yang pertama bijak bertransaksi dengan senantiasa menggunakan uang rupiah. Yang kedua adalah bijak berbelanja. Jadi kalau memang belanja, belanjalah sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu dan sekalian. Jadi kalau Bapak belanja sesuai dengan kebutuhan, terus kalau harus belanja sesuai kebutuhan itu, maka yang harus Bapak dapatkan adalah UMKM. Gitu. Produk dalam negeri. Karena dengan begitu Bapak dan Ibu sekalian sudah berkontribusi untuk mensejahterakan saudara kita